mitra pengemudi Shopee Food. Di video ini, kita akan mengenali lebih dalam aplikasi Shopee Food Driver yang digunakan untuk menjalankan pesanan. Yuk, simak bersama. Sebelum menggunakan aplikasinya, ketahui dulu cara login ke akun Anda. Buka aplikasinya, kemudian klik tombol login. Masukkan nomor HP di kolom yang tersedia dan klik berikutnya. Penting diingat, nomor yang digunakan untuk login adalah nomor yang Anda daftarkan untuk menjadi mitra pengemudi Shopee Food. Kode keamanan akan muncul secara acak. Ketik sesuai kode yang muncul, lalu klik OK. Setelah itu, Anda akan dikirimkan kode verifikasi atau OTP. Masukkan kode yang dikirimkan, lalu klik tombol berikutnya. Ingat ya, kode ini bersifat rahasia. Jadi, pastikan untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Jika hingga 1 menit Anda belum menerima kode, jangan khawatir. Anda bisa meminta kode baru dengan klik kirim ulang, atau pilih metode verifikasi lain untuk informasi kode melalui SMS atau telepon. Jika proses login berhasil, Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi. Di halaman ini, Anda juga bisa melihat rating 50 order terakhir dan performa nilai penyelesaian harian. Cara menghitung nilai penyelesaian adalah dengan cara jumlah order harian yang diselesaikan dibagi jumlah order harian yang masuk ke aplikasi. Jika gagal login, pastikan sudah mengecek ulang nomor HP, kode keamanan, kode verifikasi atau OTP, dan jaringan internet Anda sebelum menghubungi CS Shopee ya. Sudah masuk ke akun Anda, waktunya aktif untuk mengambil dan menyelesaikan pesanan. Simak caranya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah aktifkan dulu status Anda dengan geser tombol mulai bekerja. Dengan mengaktifkan status Anda dapat menerima order yang masuk. Jika Anda tidak menggeser tombol mulai bekerja, status Anda dianggap sedang offline dan order tidak akan masuk ke aplikasi Anda. Nah, ada 2 cara untuk mengambil pesanan, otomatis dan manual. Agar tidak ada orderan yang terlewat dan agar mendapatkan pendapatan yang maksimal, kami merekomendasikan otomatis. Untuk mengaktifkan terima otomatis, klik foto Anda, lalu tekan tombolnya hingga berubah warna menjadi hijau. Anda juga bisa mengaktifkannya melalui pengaturan. Dengan mengaktifkan mode terima otomatis, pesanan yang masuk akan diambil secara otomatis. Anda juga bisa menerima pesanan dengan cara manual menekan tombol terima sebelum waktu berakhir. Pastikan tidak melewati orderan dan selalu menyelesaikannya ya. Karena bagi yang sering melewati atau tidak menyelesaikan orderan, akan menerima alokasi tugas yang lebih sedikit. Sebelum menerima pesanan secara manual, Anda bisa melihat informasi pesanan secara lengkap, seperti jumlah pendapatan, insentif, informasi alamat, dan jumlah yang harus dibayarkan dengan uang tunai kepada restoran. Namun, jika tidak ada pembayaran dengan uang tunai yang harus dilakukan, tidak ada pembayaran yang harus dilakukan kepada restoran. Saat sudah menerima pesanan sesuai standar pelayanan, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan pembeli sebelum ke restoran. Di aplikasi Shopee Food Driver, Anda bisa menghubungi pembeli melalui tombol telepon atau tombol chat. Jika sudah konfirmasi dengan pembeli, saatnya ke restoran. Tidak perlu khawatir, jika kurang mengenali lokasi, Anda bisa klik petunjuk arah untuk bantuan arah menuju lokasi. Perlu diingat, Anda akan keluar dari aplikasi Shopee Food Driver jika memilih salah satu aplikasi peta. Jadi, pastikan Anda kembali ke aplikasi Shopee Food Driver jika sudah tiba di restoran, dan klik Sudah di restoran. Jika pembeli mengirimkan pesan, notifikasi akan muncul secara langsung. Anda bisa klik notifikasi tersebut untuk akses mudah ke fitur chat. Anda juga dapat mengirimkan pesan berbentuk foto atau gambar agar komunikasi menjadi lebih lancar. Terdapat juga fitur Quick Reply pada chat. Dengan tekan tombol ini, Anda bisa mengirim pesan pilihan tanpa harus mengetik. Ketika sudah sampai di restoran menggunakan aplikasi peta Google Map atau Waze, Anda bisa klik Sudah di restoran. Lakukan verifikasi pesanan ke restoran. Jika sudah terkonfirmasi, klik tombol Beli pesanan. Anda akan menerima notifikasi konfirmasi agar pesanan dapat diproses. Jika sudah yakin, klik tombol Konfirmasi. Jika ada pesanan yang harus diubah, klik tombol Update pesanan. Mengubah pesanan hanya dapat dilakukan jika Anda belum menekan tombol Beli pesanan. Namun,
Jika harus mengubah pesanan, pilih dulu alasan yang sesuai, kemudian klik selanjutnya. Klik ubah kuantitas pada menu yang akan diubah. Anda bisa mengubah jumlah pesanan sesuai dengan jumlah yang baru. Kemudian klik konfirmasi. Pada kolom biaya tambahan, Anda bisa menambahkan biaya menu tambahan atau kebutuhan lain seperti tas restoran. Ingat ya, maksimal kenaikan biaya keseluruhan adalah Rp100.000. Cek kembali pesanannya ya, lalu klik preview pesanan. Informasi perubahan akan ditampilkan termasuk jumlah pembayaran. Di halaman ini, Anda akan mendapat catatan untuk pembayaran tunai atau melalui saldo dompet di aplikasi Shopee Food Driver. Oh iya, catatan yang muncul tidak selalu sama ya. Jadi, perhatikan baik-baik mana pihak yang harus dibayar atau yang harus diminta pembayarannya. Jika sudah, klik beli pesanan. Klik konfirmasi untuk mengakhiri proses mengubah order. Ingat, mengubah order hanya dapat dilakukan sekali saja ya. Jadi, pastikan sudah sesuai dengan informasi pembeli juga restoran. Setelah pesanan telah diproses dan proses pembayaran sudah selesai, unggah struknya terlebih dulu sebelum melakukan pengantaran. Klik tombol upload struk. Klik ambil foto, dan pastikan seluruh pesanan dan harganya terlihat jelas. Hasil foto bisa terlihat secara langsung, jadi kalau struk tidak terlihat dengan jelas, bisa foto ulang. Setelah memfoto, klik ajukan untuk mengirim. Tunggu hingga prosesnya 100% ya. Jika sukses, Anda sudah siap mengantar pesanan. Klik tombol mulai pengantaran ketika berangkat. Jangan dilakukan jauh sebelumnya, karena ini bisa menjadi pertimbangan tim pusat untuk memberi evaluasi kepada mitra pengemudi Shopee Food Driver. Tetap hati-hati di jalan ya. Ketika sudah sampai di lokasi pengantaran, informasikan kepada pembeli dan lakukan pengantaran sesuai yang telah disepakati pembeli. Jika sudah, ucapkan terima kasih dan klik tombol konfirmasi pengantaran. Cek kembali metode pembayaran pesanan. Jika tunai, pastikan sudah menerima pembayaran dari pembeli sebelum klik tombol konfirmasi. Apabila non-tunai, tinggal klik konfirmasi untuk menyelesaikan pesanan. Selamat, Anda telah menyelesaikan pesanan Shopee Food. Jika Anda harus membatalkan pesanan, informasikan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum menekan tombol batalkan pesanan. Ingat, Anda hanya dapat membatalkan pesanan jika Anda belum menekan tombol beli pesanan. Apabila sudah yakin untuk membatalkan pesanan, pilih alasan yang sesuai. Anda juga bisa menyertakan bukti berupa foto. Klik batalkan pesanan jika yakin untuk membatalkan pesanan. Tapi ingat ya, membatalkan pesanan sangat tidak dianjurkan untuk pengalaman Shopee Food yang nyaman untuk pembeli dan Anda. Pendapatan Anda akan masuk secara otomatis di dompet pada aplikasi Shopee Food Driver. Untuk penarikan uang, simak caranya yuk. Pertama, klik foto profil Anda, kemudian klik dompet saya. Berikut adalah tampilan dompet saya, lengkap dengan berbagai fiturnya. Karena kita akan melakukan penarikan uang, klik tombol tarik dana. Masukkan jumlah uang yang akan ditarik dan cek kembali rekening tujuannya ya. Jika sudah yakin, tekan tombol penarikan dana. Jika proses berhasil, notifikasi sukses akan muncul. Harap menunggu untuk proses penambahan saldo rekening Anda dalam waktu yang disesuaikan pada halaman bantuan. Pembayaran pesanan Shopee Food terkadang dilakukan melalui ShopeePay. Anda harus top up saldo dompet di aplikasi Shopee Food Driver jika jumlah saldo kurang untuk membayar. Simak caranya. Masuk ke dompet saya, lalu klik isi saldo. Tentukan nominal yang ingin di top up ya, lalu klik metode pembayaran. Nah, ada 3 cara top up yang bisa Anda pilih. Transfer bank, Indomaret atau iSaku, dan Alfamart. Kita mulai dari Indomaret atau iSaku dulu ya. Pilih Indomaret atau iSaku, kemudian klik konfirmasi. Masukkan jumlah yang diinginkan, bisa diketik atau juga pilih nominal yang tertera, lalu klik isi saldo. Anda akan mendapatkan petunjuk pembayaran untuk top up di aplikasi.
ikuti dengan tepat dan top up akan diproses. Untuk Anda yang ingin top up melalui Alfamart, klik tombolnya lalu tekan tombol konfirmasi. Masukkan jumlah yang diinginkan, bisa diketik atau juga pilih nominal yang tertera, lalu klik isi saldo. Anda akan mendapatkan petunjuk pembayaran untuk top up di aplikasi, ikuti dengan tepat dan top up akan diproses. Terakhir, top up melalui transfer bank. Pilih banknya terlebih dulu, lalu klik tombol konfirmasi. Masukkan jumlah yang diinginkan, bisa diketik atau juga pilih nominal yang tertera, lalu klik isi saldo. Anda akan mendapatkan petunjuk pembayaran untuk top up di aplikasi, ikuti dengan tepat dan top up akan diproses. Perlu diingat, jika Anda memilih metode top up yang manapun, namun tidak dipenuhi dalam 24 jam, status top up akan dibatalkan. Pastikan selalu menyelesaikan top up ketika memilih metodenya. Nah, sekarang saatnya mengenali lebih jauh tentang riwayat transaksi akun Anda di aplikasi Shopee Food Driver. Anda juga bisa mengakses riwayat transaksi saldo dompet saya. Riwayat transaksi terbaru akan langsung terlihat pada halaman utama dompet saya. Klik transaksi untuk informasi lebih detail mengenai transaksi. Riwayat pesanan merupakan fitur untuk mengecek semua pesanan yang pernah Anda lakukan. Untuk mengakses, klik foto profil dan pilih riwayat pesanan. Untuk menemukan riwayat pesanan tertentu, Anda dapat memilih tanggal yang diinginkan. Jika ingin informasi lebih lengkap, klik pesanan yang diinginkan. Masih semangat kan? Materi yang terakhir adalah agar Anda bisa mengecek insentif nih. Simak ya! Insentif sangat bergantung dari performa Anda. Untuk cek performa dan rating 50 transaksi terakhir, klik simbol bintang dan bar di pojok kanan atas layar pada aplikasi Shopee Food Driver. Nah, untuk melihat halaman insentif, klik foto profil Anda kemudian pilih menu insentif. Menu bisa dipilih untuk melihat insentif semua waktu, hari ini, akan datang, dan yang lalu. Rating 50 order terakhir dan performa nilai penyelesaian harian bisa dilihat juga di halaman insentif. Untuk nilai penyelesaian, bisa dihitung dari jumlah order harian yang diselesaikan, dibagi jumlah order harian yang dialokasikan. Oleh karena itu, pastikan menyelesaikan semua order yang dialokasikan. Dan yang terakhir, jumlah nilai bonus yang ditampilkan merupakan jumlah total bonus secara keseluruhan per hari ya. Kita lihat dulu yuk menu insentif hari ini. Di halaman ini akan tertera aktivitas dan perkembangan Anda dalam mencapai insentif hari ini. Klik untuk rinciannya. Di sini, Anda bisa mengetahui cara untuk mendapatkan poin tambahan serta syarat dan ketentuannya. Perlu diingat, insentif akan masuk ke dalam saldo dompet di aplikasi Shopee Food Driver keesokan hari. Untuk catatan lain, bisa dilihat di bagian bawah halaman. Selanjutnya, kita lihat menu insentif akan datang. Di halaman ini, Anda bisa siap-siap untuk mencapai poin tambahan sebelum waktunya dimulai. Seperti yang sebelumnya, klik skema insentif poin harian untuk rincian cara mendapatkan poin tambahan, serta syarat dan ketentuannya. Untuk insentif yang akan datang, belum bisa terselesaikan karena waktu yang belum dimulai. Menu yang lalu bisa Anda akses untuk melihat skema insentif poin sebelumnya. Jumlah yang tertera adalah jumlah akumulasi uang yang diraih melalui insentif. Jumlah saldo dompet di aplikasi Shopee Food Driver yang ditambahkan dari insentif yang lalu bisa terlihat. Jika Anda klik skema insentif poin harian, informasi yang tertera adalah status insentif poin di hari sebelumnya dan status pencapaiannya. Dalam contoh ini, insentif tidak tercapai karena jumlah poin tidak mencukupi. Nah, jika mendapatkan catatan dan tampilan seperti ini, artinya Anda belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif. Karena sudah mengenali aplikasi Shopee Food Driver, sekarang waktunya untuk kami menjawab pertanyaan dari mitra pengemudi. Jika ada pesanan yang tidak masuk, cek kembali ya, apakah sudah mengaktifkan status dan sudah mengaktifkan mode terima otomatis. Pastikan juga Anda selalu menerima dan menyelesaikan pesanan ya. Makin sering menyelesaikan pesanan,
makin besar peluang untuk pesanan selalu masuk ke aplikasi Anda. Shopee akan menindaklanjuti pelanggaran kode etik Shopee Food dengan beberapa macam sanksi, tergantung dari berat pelanggaran Anda. Jadi, pastikan untuk ikuti kode etik Shopee Food agar terhindar dari sanksi ya. Jika saldo tidak mencukupi untuk pembayaran pesanan non-tunai, pastikan untuk top up saldo dompet di aplikasi Shopee Food Driver terlebih dulu sebelum ke restoran. Kami sarankan agar selalu tersedia saldo minimum Rp50.000. Jika mengalami kesulitan lainnya, jangan khawatir karena Anda bisa hubungi CS Shopee di 15702 atau kunjungi Shopee Food Driver Center terdekat di area Anda. Cek lokasinya di aplikasi Shopee Food Driver Anda ya. Anda telah menyelesaikan panduan ini, dan Anda sudah siap untuk beraktivitas sebagai mitra pengemudi Shopee Food. Tetap berhati-hati di jalan dan semangat dalam menjalankan pesanan. Selamat beraktivitas!